Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jelaskan beberapa kesalahan yang terdapat dalam skripsi yang kamu buat. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan untuk bab 1 dan 3, hari ini saya jelaskan untuk bab 2. Oke, kita lihat yang pertama, penggunaan kata sejak. Ya, kekeliruan yang pertama adalah pada penggunaan kata sejak. Di sini sejak tidak perlu lagi dipakai mubazir karena makna sejak sudah ada di dalam kata berabad-abad ini. Berabad-abad yang lalu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata sejak. Maka sejak ini dibuang saja. Berarti B pada berabad, huruf awalnya ini dia kapital. Kemudian penggunaan bangsa Indonesia di sini secara ejaan salah. Ya, bangsa Indonesia secara ejaan salah. Coba buka lagi buku tentang ejaan, lihat lagi bagaimana penulisan yang benarnya. Ya. Berikutnya ini ya, pada ketika itu tradisi ini masih digemari. Ini mubazir. Ya, mubazir. Jadi langsung saja kalimatnya, tradisi lisan ini sangat digemari oleh masyarakat. Ini dibuang, langsung sambung ke ini. Walaupun ketika tradisi tulisan dan modern telah ada. Jadi ini ya. Ini yang saya kolom ini, yang saya blok ini dibuang. Ya. Buang saja. Begitu ya. Sehingga ketika ini dibuang, kalimat ini menjadi tradisi lisan ini sangat digemari oleh masyarakat, walaupun ketika tradisi tulisan dan modern telah ada. Ya, sementara buang ini dulu, nanti kita lihat sesudah diperbaiki hasilnya bagaimana. Kemudian penulisan ke dalam ini tidak sesuai juga dengan ejaan. Jadi coba buka lagi PUEB bagaimana penulisan yang benarnya. Lalu dikarenakan ini tidak baku dalam bahasa Indonesia. Ya, apa yang bakunya? Coba kamu cari ya. Yang bakunya apa? Nah, di sini sudah saya buat disebabkan oleh. Ini yang bakunya. Yang bakunya. Jadi bukan dikarenakan. Tidak baku dia. Berikutnya, kalau ada kata secara seperti ini, itu berarti di depannya ada koma. Misalnya ini ya, secara umum. Nah, ini secara umum koma ya. Ya, koma. Sesudah kata umum itu harus koma. Nanti coba kamu cari kalimat-kalimat lain yang juga menggunakan secara seperti ini. Kalau ada, maka dia juga menggunakan koma seperti yang saya contohkan ini. Tapi komanya bukan setelah secara, melainkan setelah kata umum. Itu baru gunakan koma. Begitu juga pada kata yaitu. Pada kata yaitu, gunakan koma, tetapi bukan setelah kata yaitu, melainkan pada kata sebelum kata yaitu. Jadi kalau ada kata seperti ini, mendasar yaitu, maka komanya berada di setelah kata mendasar. Seperti ini. Ya, jadi dia setelah kata mendasar. Dan banyak saya temukan kata yaitu ini sebelum kata tersebut tidak diberikan tanda koma.
maka berikan tanda koma. Ya. Berikutnya atiu. Atiu ini kan ada dua kata ya di sini. Ini singkatan. Nah, dalam penulisan kutipan itu perhatikan ambil nama paling belakang. Dalam penulisan kutipan itu diambil nama yang paling belakang saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian Dananjaya ini ya. Dananjaya dalam Marwati. Kalau kasus kutipan seperti ini, kita mengambil tulisan Dananjaya. Ya, kita mengambil tulisan Dananjaya di dalam jurnalnya Marwati. Maka ketika kita kutip kan seperti ini. Seperti ini ya jadinya. Jadi sesudah kata Dananjaya ini gunakan koma. Gunakan koma. Dan ini banyak saya temukan di tempat yang lain yang kasusnya juga mirip, yang juga sama seperti ini. Jadi gunakan koma ya sesudah nama ahli yang pendapat dia itu kita kutip pada tulisan orang lain. Nah, seperti ini. Jadi gunakan koma. Nanti coba diperiksa lagi yang lain. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini mulai dari hal ini sampai dengan masyarakat. Ya, jadi hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Duijah dalam Badri 2018-2091. Sastra lisan merupakan karya sastra yang berkembang di suatu masyarakat. Ini ada kata yang tertinggal. Ada kata yang tertinggal di sini. Saya tidak akan menyebutkan. Coba kamu baca sendiri kalimat ini, lalu kamu perbaiki. Ya. Kemudian pengertian ini kata siapa? Ya. Sastra lisan ialah segala bentuk wacana yang disampaikan secara lisan dengan mengikuti cara atau adat istiadat yang terpola dalam suatu masyarakat. Ya, ini kata siapa ini? Harus sertakan sumber. Ya, jadi kita harus buat sumbernya. Kita mengutip dari mana, sebutkan sumbernya. Seperti yang sudah kami lakukan di seperti di sini ya. Nah, ini sudah betul menyebutkan sumber. Tapi di sini kamu tidak sebutkan sumber. Maka sebutkan sumbernya dari mana. Kemudian yang ini karya sastra lisan akan disampaikan secara turun-temurun. Ini dibuang saja. Tidak perlu. Mengapa? Karena kamu sudah menyebutkan lagi di paragraf selanjutnya di sini. Ini ya. Maka tidak perlu lagi berulang-ulang. Jadi dalam menulis itu kita tidak perlu berulang-ulang menyebutkan sesuatu mubazir. Kalau sudah pernah kita sebutkan di paragraf sebelumnya, tidak perlu diulang lagi di paragraf berikutnya. Baik. Kemudian perhatikan ya, ini banyak sekali saya temukan kalimat yang diawali oleh huruf kecil seperti ini. Hal, ini kan kalimat ini. Ini kalimat. Harusnya kan dia diawali oleh huruf kapital. Banyak sekali saya temukan itu. Jadi coba periksa semuanya. Diubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Jadi setiap kalimat itu saya lihat banyak yang diawali oleh huruf awal kecil. Harusnya kalimat itu huruf awal kapital. Nah, tolong diperbaiki semua. Kemudian berikutnya
kalimat ini rancu. Ini ya, adapun dalam sastra lisan juga dapat beberapa aspek. Apa maksudnya dapat beberapa aspek ini? Ya, coba kamu baca sendiri, kamu rasa-rasa kalimat ini aneh tidak? Ya. Kalau saya merasakan aneh kalimat ini. Adapun dalam sastra lisan juga dapat beberapa aspek. Ya, jadi diperbaiki ya. Kemudian uraian. Uraian ini ganti dengan penguraian. Penguraian ganti dengan uraian. Ya, karena maknanya berbeda. Berikutnya, ini tidak ada di skripsi kamu ya. Jadi, kamu membuat berdasarkan penguraian di atas, sastra lisan merupakan. Nah, jadi tambahkan yang ini ya, yang sudah saya buat ini. Dapat disimpulkan bahwa. Ya, dapat disimpulkan bahwa. Nah, itu ya. Kemudian gunakan tanda hubung ya. Turun temurun ini kamu gunakan tanda hubung. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti coba diperiksa lagi yang lain ya, bentuk-bentuk yang lain. Jadi bentuk-bentuk yang lain itu juga harus menggunakan tanda hubung. Nah, kemudian banyak sekali salah ketik ya. Banyak sekali saya temukan salah ketik. Misalnya ini. Lebu, kematan. Apa ini kematan? Harusnya mungkin kecamatan. Ya. Jadi itu diperbaiki ya. Lalu di sini ya, ini yang saya blok ini. Ini harusnya untuk memisahkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten itu gunakan koma. Ya, saya buat catatan di sini. Gunakan koma untuk memisahkan nama kecamatan, kemudian nama desa ya, nama desa, kecamatan, dan kabupaten. Jadi gunakan itu. Maksudnya begini, di Lebu koma. Kecamatan Makmur, koma. Nah, ini maksud saya. Ya, jadi gunakan koma. Kamu periksa lagi di bagian-bagian yang lain. Di bagian-bagian yang lain itu diperiksa, lalu diperbaiki seperti yang saya arahkan. Ya. Kemudian hadimaja ini di bab 1 sudah pernah saya singgung ya. Ini bukan kosakata bahasa Indonesia, jadi dimiringkan. Lalu peribahasa, ini salah penulisan peribahasa. Kamu buka lagi KBBI, buka lagi kamus bagaimana penulisan yang benar. Kita lanjutkan. Jadi banyak sekali salah ketik ya. Ini misalnya. Nah, ini kan salah ketik ini. Tidak, huruf A-nya tidak ada. Ini huruf M-nya tidak ada. Nah, ini seperti yang saya jelaskan ini tadi, peribahasa. Ya. Kemudian rincian. Ini kan rincian ini, pengendali sosial dan sarana pendidikan. Nah, kalau rinciannya hanya 2 seperti ini, tidak perlu gunakan koma. Jadi koma itu hanya boleh digunakan kalau rinciannya lebih dari 2. Jadi kalau hanya ada 2 rincian, tidak perlu menggunakan koma. Ya, itu perlu diperbaiki. Coba periksa lagi di bagian-bagian yang lain. Nah, ada beberapa saya baca seperti itu. Ya. Berikutnya ini ya, menurut Hutomo dalam Firanda ya, Firanda 2000 ini ada beberapa kesalahan di sini. Ini sekaligus saya jelaskan ya. Kesalahan yang pertama, kalau kita menggunakan menurut Hutomo dalam kurung Firanda 2000,
halaman 1 sampai 2, 2017 halaman 1 sampai 2. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, gunakan koma ya. Ini sesudah dalam kurung, tutup kurung ini gunakan koma. Itu banyak sekali saya temukan di bagian yang lain. Nah, coba nanti diperiksa. Berikutnya apa? Berikutnya, karena kita mengutip pernyataan Hutomo dari dalam buku atau jurnal Firnanda. Jadi tulisan Hutomo ada di dalam buku atau jurnal Firnanda. Maka yang perlu kita lakukan, gunakan kata dalam di sini. Dalam. Nah, coba diperiksa yang lain lagi ya. Caranya juga sama seperti itu. Jadi ada dua kesalahan di sini ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan menurut di awal, itu pasti sesudahnya ini, sesudah kurung tutup ini, gunakan koma seperti yang sudah saya contohkan ini. Lalu, kalau tulisan seseorang kita kutip di dalam tulisan orang lain, seperti ini, tulisan Hutomo kita kutip dalam jurnal atau buku Firnanda ini, maka gunakan kata dalam Firnanda. Berikutnya, yaitu. Penggunaan yaitu ini sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah saya jelaskan, yaitu di belakangnya ini harus menggunakan koma. Cek lagi di bagian-bagian yang lain. Ya. Nah, itu caranya. Cuma sesudah saya periksa, Firnanda ini tidak ada di dalam daftar pustaka. Tidak ada di dalam DP. DP ini maksud saya daftar pustaka. Saya buat singkatan saja. Jadi tidak ada ini di dalam daftar pustaka. Coba diperiksa kembali ya. Apakah memang tidak ada, atau kalau memang ada berarti munculkan nama ini di daftar pustaka. Ingat, setiap sumber yang kamu gunakan di daftar pustaka itu akan saya minta nanti. Saya mau lihat apakah benar atau kamu hanya merekayasa. Ya, jadi jujur dalam mengutip ya. Kalau memang ada, kalau memang tidak ada ya jangan direkayasa. Tulis yang jujur. Tidak perlu berbohong dalam menulis karya ilmiah. Ya. Berikutnya, perilaku. Ini kamu lihat lagi KBBI ya. Bagaimana menulis yang benar. Kata perilaku ini yang benarnya bagaimana. Lihat KBBI. Berikutnya, kalau ada kata sebagai di awal kalimat, itu cara penulisannya sama dengan secara. Kan pakai koma ya, secara umum, koma. Ini juga sama. Ya, sebagai sarana mendidik, koma. Ya. Jadi ini sebagai sarana mendidik, koma ya di sini ya. Nah, jadi kita gunakan koma sebagai sarana mendidik. Saya buat sebagai sarana mendidik, koma. Nah, ini gunakan koma sama dengan secara. Coba periksa lagi di bagian yang lain. Nah, kemudian lagi ini ada mepada ini. Apa ini mepada ini? Jadi banyak sekali salah ketik ya. Mepada. Nah, begitu juga ini ya. Ini juga, ini tadi sudah saya sebutkan tadi, gunakan kata dalam di sini. Dalam Marwati. Nah, ini salah ketik juga ini. Mengemukankan. Mengemukankan. Apa ini mengemukankan ya? Tidak jelas ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai banyak yang salah ketik. Itu fatal ya. Hindari
banyaknya kesalahan pengetikan. Nah, kemudian ada ini kata ada dibuang saja, mubazir. Begitu juga dengan dari ini dibuang, ya. Kemudian dimaksudkan, buang sufikkan, jadi kan ini dibuang saja. Nah, lalu dan ini 2 kali terketik, jadi dibuang juga. Kemudian ialah ini juga dibuang, langsung saja. Fungsi menyimpan bertujuan untuk. Ini juga salah ketik, leluhurur, lalu kemorosotan, lalu satra, bermasyarakat. Banyak sekali salah ketik, luar biasa. Kemudian perlu diperhatikan, kalau misalnya ada judul seperti ini, maka judul ini tidak boleh spasinya sama dengan paragraf yang di atas. Bagaimana juga spasi sekali seperti ini, ya. Coba diperiksa di bagian-bagian yang lain, gitu. Ya, kita lihat berikutnya. Ini ya, ciri sastra lisan menurut Rafiq ini lebih baik. Yang saya blok ini, posisikan dia di awal, ya, letakkan dia di awal. Jadi ini menurut Rafiq 2010 halaman 53 ini di cut, ya, dipindahkan ke awal, ke sini dia posisinya. Dan jangan lupa setelah itu gunakan koma di sini, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini ya, ini kan rinciannya ada 2, mengenal tulisan dan masih bersifat tradisi. Jadi tidak perlu ada koma di sini. Kalau memang rinciannya hanya 2, tidak perlu gunakan koma. Nah, ini ya, salah ketik juga, keempar ini seharusnya keempat. Kemudian karena ini kalimat, jadi di awalnya harus kapital, bukan huruf kecil. Ini yang saya maksud tadi, banyak sekali yang kasusnya dia itu kalimat tapi di awalnya diawali dengan huruf kecil. Maka kamu periksa satu persatu, perbaiki, ubah menjadi huruf awal kapital. Ya. Berikutnya ada ini dibuang saja, maupun ini juga dibuang, maupun. Jadi maupun ini dia adalah ungkapan korelatif. Artinya ada bentuk lain yang harus dipasangkan dengan kata maupun. Ya, ada bentuk lain yang harus dipasangkan dengan kata maupun. Ya, kata apa itu? Kata baik. Jadi kalau kita menggunakan maupun, harus pasangkan dengan kata baik ini. Nah, seperti ini. Misalnya dalam kalimat, ya, baik kamu maupun saya. Nah, ini. Jadi seperti ini dia. Tidak boleh mau kamu maupun saya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Jadi dia harus berpasangan ini. Ini namanya ungkapan korelatif. Nah, saya ada menemukan cara pemakaian yang salah seperti ini di bagian-bagian yang lain. Kamu perbaiki, apakah memang harus diganti atau dibuang? Atau mungkin diganti dengan kata atau, kalau memang menyatakan pilihan. Mungkin menggunakan konjungsi atau. Dalam konteks kalimat ini, saya pelajari ini dibuang saja. Ya, dibuang. Ya.
penyebaran sastra lisan dari segi waktu maupun ruang. Ini dibuang. Ya, kemudian ganti dengan atau. Di bagian yang lain coba periksa, tapi tidak semuanya harus diganti dengan atau. Mungkin saja dia ditambahkan kata baik seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau ini bisa juga sebenarnya ditambahkan kata baik. Misalnya penyebaran sastra lisan. Nah, kita buat di sini misalnya baik dari segi waktu maupun ruang. Nah, boleh. Boleh. Jadi ada dua cara tadi, menggunakan atau, ini dibuang ganti dengan atau. Bisa juga dengan dan, ya, dan. Bisa. Ya. Dan misalnya, bisa. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian ini juga salah ketik, menggunakan, ya, bisa lagi, ini lagi, yang saya beri tanda merah, ini lagi ya. Banyak sekali salah ketik ini, luar biasa ya. Ketujuh gunakan koma seperti ini. Keenam koma, ini juga begitu. Ketujuh koma, ya. Nah ini kesalahannya apa? Apa kesalahannya ini? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya di atas kesalahannya. Apa kurangnya di sini? Kurangnya adalah penggunaan kata dalam. Kan? Itu yang kurangnya. Jadi harusnya di sini kan harusnya Thomson, ya, Thomson dalam Badrih, ya, dalam Badrih. Nah, coba diperiksa lagi ya. Kemudian sesudah kata ialah tidak perlu menggunakan koma. Ya, itu ada saya temukan di bagian yang lain. Periksa ya. Sudah kata ialah tidak perlu menggunakan koma. Nah, cara periksanya gampang sekali. Kamu tinggal klik saja kata yang kita cari. Tadi kan saya menyebutkan bahwa ada beberapa kata ialah ini sesudah kata ialah diikuti oleh koma. Itu kan keliru. Lalu kita ingin mengubah. Cara mengubahnya gampang. Tinggal klik saja Ctrl F. Ctrl F. Lalu klik kata ialah. Nah, nanti jumpa dia. Nah, ini ya, ialah. Ini kan koma semua sudah ialah ini. Nah, ini keliru. Itu cara cepat untuk mengedit sebuah tulisan. Nah, ya. Jadi begitu penjelasan dari saya terkait penggunaan ini. Jadi koma ini dibuang. Reable tidak ada nih di dalam kata ya. Tidak ada kata reable. Coba nanti lihat lagi KBBI. Kemudian ajek ini menggunakan G tidak baku. Buka lagi KBBI. Apa yang bakunya? Nah, ini lagi. Gari. Secara gari besar. Gari bahasa Aceh sepeda ini. Ya. Jadi satu huruf saja salah kita ketik, dia bisa mengubah makna. Gari sepeda. Kalau kami orang Agan Raya itu gari sepeda. Kalau kalian hidangen mungkin. Ya. Jadi garis harusnya ya, bukan gari. Nah, itu ya. Kemudian folklore. Nah, folklore ini cek lagi ya. Ini juga kesalahan penulisan, bukan folklore. Ya. Ini lagi masyarakat. Masyarakat ini juga salah ya. Ini lagi masyarakat. Jekiasa, simbol ini salah semua ya.
Nah, ini kesalahan sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti yang di atas tadi saya jelaskan. Jadi ini saya buat SDA saja. Artinya sama dengan yang di atas kesalahannya. Perbaiki ya. Nah, kalau ada kata menyebutkan seperti ini, sesudah kata menyebutkan, gunakan kata bahwa. Ya, gunakan kata bahwa ya, supaya kalimat itu efektif. Ya, efektif. Maka gunakan kata bahwa. Nah, ini ya. Menyebutkan bahwa. Jangan menyebutkan saja. Menyebutkan bahwa, menjelaskan bahwa, mengatakan bahwa. Itu yang bakunya. Kemudian dari di sini dibuang. Langsung saja. Oh maaf, ada ya. Ada ini dibuang. Menyebutkan bahwa bukan ada ya, dari ya. Ini salah saya buat. Ya, kita hapus saja. Kita delete. Menyebutkan bahwa ada 8 ciri sastra lisan. Jadi tidak perlu lagi 8 dari. Tidak perlu, langsung 8 ciri sastra lisan. Jadi dari ini dibuang. Nah, kemudian 8 ialah. Apa maksud 8 ialah ini? Nggak jelas ya. 8 ialah. Ini ada kata-kata yang tertinggal ini. Nah, coba perbaiki ya. Perbaiki. Apa maksud 8 ialah ini? Kita mungkin mengerti maksudnya, tetapi orang lain tidak mengerti. Dia bisa memahami berdasarkan apa yang kita tulis. 8 ialah. Apa maksud 8 ialah ini? Perbaiki ya kalimatnya. Kemudian ini lagi salah ketik. Tradisional, setujeri, modern ini juga salah ketik ya. Kemudian ini yang saya beri huruf merah ini dibuang saja, tidak perlu ya. Nah ini lagi ya, sastra lisan, ini tidak jelas ini apa. Lalu ini tadi yang saya sebutkan, mengatakan bahwa. Ini harus ada bahwa di sini. Mengatakan bahwa. Cuma kalau kalimatnya seperti ini, menurut Anton dalam Uniawati mengatakan, nah ini salah ini. Mengapa salah? Kalau seperti ini modelnya, ini dia tidak bersubjek kalimatnya. Tidak bersubjek. Jadi kalau misalnya saya buat fungsinya, misalnya ya, ini saya buat fungsinya seperti ini, ya. Ini kan dia sebagai predikat ini. Nah ini ya, ini sebagai predikat. Maaf, sebagai sebagai keterangan. Nah, ini sebagai keterangan ini. Nah, ini keterangan. Kalau ini dia sebagai predikat. Nah, ini sebagai predikat, kemudian ini dia sebagai keterangan ya. Nah, ini saya buat ya. Masih ingat ya, mata kuliah sintaksis ya. Masih mata kuliah sintaksis. Nah, jadi polanya KPK, tidak ada subjek. Di dalam sebuah kalimat, subjek itu harus ada. Nah, jadi kalau kalimat seperti ini salah. Bagaimana caranya supaya bersubjek? Menurut ini dibuang. Sehingga jadilah dia seperti ini. Anton dalam Uniawati tahun 2015 halaman 4 mengatakan. Nah, ini harus tambah lagi mengatakan bahwa. Nah, ya. Sehingga
Fungsinya pun berubah ya, bukan lagi keterangan, sudah S. Ini P, ini juga bukan keterangan lagi, tapi dia sudah begitu. Jadi kalau model kalimat seperti ini tidak efektif. Nah, coba perbaiki dan periksa lagi di bagian yang lain. Berikutnya legenda. Ini juga salah ketik, kemudian ke generasi ini juga salah. Kamu pasti tahu apa salahnya. Kalau tidak tahu, coba simak penjelasan saya di bimbingan-bimbingan sebelumnya. Ya, silakan buka video video di YouTube saya terkait bimbingan-bimbingan saya yang sebelumnya. Kemudian yang anehnya di sini, mengapa membahas mite ya? Mengapa membahas ini? Sedangkan judul kamu adalah sastra lisan, jenis sastra lisan. Kalau kita membahas jenis sastra lisan, harusnya fokus di sastra lisan. Mengapa tiba-tiba masuk ke mite? Mite merupakan. Jadi aneh ya, aneh. Istilahnya tidak kohesi, tidak koheren. Ya, jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya dibuang saja atau ganti dengan paragraf yang lain. Ya, kalau dibuang boleh, dibuang saja juga boleh, berarti langsung masuk kemari. Nah, ingat ya, ini ya yang tadi saya jelaskan. Menurut Anto, ini Anto apa Anton ini? Ya, coba cek lagi ya, ini apa yang ini? Sepertinya Anton ini. Anton. Jadi tambahkan N di sini. Nah, ini ingat lagi penjelasan saya di atas. Menurut Anton, kalau ada menurut, berarti di sini koma kan? Ya, nah itu. Kemudian dan lain-lain ini dibuang saja. Ya, dibuang saja dan lain-lain ini. Mengapa? Kalau kita sudah menggunakan kata seperti, tidak perlu lagi gunakan dan lain-lain. Ya. Mengapa? Karena makna seperti dari sekian banyak rincian, kita memilih beberapa rincian untuk kita sebutkan. Maka kita gunakan seperti. Jadi tidak perlu lagi diakhiri dengan dan lain-lain. Kalau kita sebutkan dan lain-lain, berarti kan sudah semua rincian masuk ke situ. Nah, jadi tidak perlu. Jadi ini dibuang saja dan lain-lain ini. Kemudian ingat tadi penjelasan saya, karena rinciannya ada 2, berarti jangan koma gunakan di sini. Apa juga dan koma ini ganti dengan titik karena mengakhiri kalimat. Ini kan kita buang tadi. Seperti itu ya. Oke. Ini saya hapus lagi supaya kamu bisa memperbaikinya nanti. Kemudian selain itu, nah sama juga dengan menurut, dengan secara tadi. Kalau kita menggunakan kata selain itu, gunakan koma. Ya. Begitu. Berikutnya ada kata-kata yang kurang lengkap dalam kalimat ini. Ya, kita baca ya. Dalam puisi berwujud nyanyian rakyat seperti pantun, syair, teka-teki, dan ungkapan tradisional. Ya, ada informasi yang terputus di sini ya. Kalau kita baca kalimat ini, dalam puisi berwujud nyanyian rakyat seperti pantun, syair, teka-teki, dan ungkapan tradisional. Ada yang kurang lengkap dalam kalimat ini. Coba kamu pikirkan apa? Ya, saya tidak akan menjelaskan. Kemudian dibantu. Nah, dibantu ini secara ejaan salah. Buka lagi PUEB. Lalu ini yang saya jelaskan tadi juga. Kalau ini subjudul, lalu di atasnya ada paragraf, pisahkan dia dengan seperti ini ya caranya. Kita lanjutkan.
turun-temurun. Ya, turun-temurun ini tadi sudah saya jelaskan, gunakan tanda hubung. Ya, gunakan tanda hubung. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Maaf, bukan ini ya. Bukan ini ya. Ya. Ini untuk turun-temurun ini gunakan tanda hubung. Kemudian kerajaan Aceh. Ini kan kerajaan ada nama Aceh. Nama daerah tempat kerajaan itu. Maka huruf awalnya itu diikuti oleh huruf kapital. Kalau seandainya hanya kerajaan, tidak ada Aceh, baru dia K kecil. Ya. Kemudian ini salah ketik juga buadaya. Kalau sempat terketik seperti ini, lebih parah lagi ya, dengan nilai buaya. Nah, maka perhatikan dengan detail ya, mengenai ketikan ini. Kemudian ini komunikasis, ini juga salah. Hadimaja ya, ini bukan huruf awal kapital. Tolong diperbaiki ya, ini sudah saya jelaskan. Kemudian ini juga bukan bahasa Indonesia, berarti dia dimiringkan ya. Dimiringkan. Begitu. Peribahasa tadi sudah saya jelaskan. Orang tua dahulu mengapa pakai tanda pisah? Jadi tidak perlu ada tanda pisah ya. Jadi buang saja tanda pisah itu. Apa tanda pisah itu? Ya, kemudian hadih maja ini juga salah ini. Ini sama ya dengan ini ya. Nah, ini dengan ini. Harusnya setiap huruf awalnya kecil dan dimiringkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang nah, ini lagi ya, dengannya 2 kali, dengan. Ini lagi, mengapa kapital? Ini lagi, mengapa kapital dinas? Tidak perlu kapital ya, huruf kecil. Ini lagi, adannya, ini lagi, ini. Kemudian, tetapi. Kalau kita menggunakan tetapi, sebelum kata tetapi, ya di sini ya, pada kata digunakan, ini gunakan koma. Mengapa gunakan koma? Karena di depannya ada kata tetapi di sini. Hal yang sama itu juga berlaku pada kata sedangkan. Ya, sedangkan, melainkan. Ya. Sedangkan, melainkan itu juga gunakan koma. Misalnya kalimat, ada kalimat. Nah, ini saya buat dengan titik-titik saja. Ada kalimat, lalu kita gunakan sedangkan, maka koma. Baru kemudian sedangkan. Begitu juga dengan kalimat, dengan kata melainkan. Titik dulu. Ada kata melainkan di depan, gunakan koma. Baru kemudian tulis kata melainkan. Ini caranya. Mengapa? Karena dalam PUEB disebutkan bahwa apabila konjungsi setara digunakan dalam sebuah kalimat, kata sedangkan, tetapi, melainkan, dia ada di dalam sebuah kalimat dan berada di tengah-tengah seperti ini, gunakan koma dia di belakangnya. Nah, ya, sama juga dengan kemudian juga begitu, gunakan koma di belakangnya. Ya, gunakan koma. Misalnya kalimat, ada kalimat, saya buat dengan titik-titik saja. Lalu di depannya ada kemudian, gunakan koma, lalu tulis kemudian. Ini aturan PUEB, aturan eja. Baik. Kita lanjutkan. Ini kamu lihatlah apa yang salah. Ini juga dikarenakan tadi sudah saya jelaskan salahnya di mana. Nah, ini juga ya.
Hadi maja ini harusnya ini dimiringkan. Ini lagi ya. Ini juga dimiringkan. Ya. Peribahasa. Peribahasa ini tidak perlu dia huruf awalnya kapital, cukup kecil huruf awalnya. Kemudian di bumi provinsi, ya, tidak perlulah gunakan di bumi provinsi ya. Ya, mubazir, jadi buang saja. Kemudian secara bahasa, ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada secara berarti gunakan koma ya. Nah, di sini ya komanya sesudah kata bahasa. Kemudian ini dimiringkan, hadi atau narid miringkan. Lalu ini juga maja ini dimiringkan. Ini juga ada lagi ini ya. Ini juga dimiringkan. Kata Aceh, Aceh ini 2 kali. Ya, dibuang salah satunya ya. Kemudian Hashmi ini sebutkan halamannya, halaman berapa itu disebutkan. Lalu hadis madja, apa ini hadis madja? Ya, salah ketik ya, coba periksa lagi ya. Ini lagi ya, madja. Ini lagi madja. Lalu coba periksa ya, apakah penulisannya serangkai atau terpisah kata hadi maja ini. Ini lagi ya. Ini. Jadi kamu di sini menggunakan d-nya ada d di sini. Di sini tidak ada. Nah, maka perhatikan. Ini indatu lagi. Indatu ini bukan kosakata bahasa Indonesia. Nah, ini lagi ya. Ini salah ketik. Nah, ini lagi. Banyak sekali salah ketik ini, luar biasa. Nah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, SAW. Anda perlu singkat SAW lah ya. Tulis saja yang panjangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya perlu buat singkatan ya. Kemudian hadis ini juga dimiringkan ya. Kata hadis itu dimiringkan. Ini lagi ya, narid maja, hadis maja. Ini lagi. Nah, ini lagi, ini juga. Salah ketik ini, banyak sekali salah ketik ini ya. Nah, ini hadis ya, sudah hadis. Tadi hadis. Sekarang sudah hadis. Tadi narid menggunakan menggunakan t. Ini sudah narid menggunakan d, jadi tidak konsisten. Tidak konsisten. Nah, kemudian DKK ini coba periksa KBBI. Bagaimana penulisan singkatan DKK? Ya, periksa ejaan. Penulisan DKK yang benar bagaimana? Ya. Oke, kita lanjut. Bahasa, makna bahasa. Kata bahasa dibuang saja. Ini lagi satuan. Ini kan kalimat, harusnya berarti huruf awalnya kapital, bukan kecil. Nah, ini ya maupun tadi. Maupun. Tidak ada kata baik ya di sampingnya. Nah, maka salah pemakaiannya. Kita lanjut dengan, kalau kita menggunakan kata antara, ya, kita pakai antara, itu pasangannya dan. Ya, antara dan. Ini ya, antara berarti di sini dan, bukan dengan, tidak boleh deh. Ini namanya juga sama dengan baik maupun tadi.
ungkapan korelatif. Nah, kemudian yaitu ini tadi sudah saya jelaskan salahnya apa ya. Silakan diperbaiki. Nah, kemudian ini juga sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita mengutip pendapat seseorang dalam tulisan orang lain, gunakan koma sesudah pendapat orang itu. Misalnya ini. Pendapat organ ada di dalam sudariat ini. Maka sesudah ini, sesudah nama para ahli yang dikutip oleh sudariat ini, gunakan dia di sini koma. Ya, begitu. Kita lanjut, yaitu. Nah, yaitu tidak tepat di sini. Cuma kesalahannya bukan koma di sini. Tapi kesalahannya adalah kalau kata yaitu tidak boleh dipakai untuk mendefinisikan makna tersebut yaitu, tidak boleh ya. Tapi harus makna tersebut adalah atau ialah. Karena kalau dibuat seperti ini, kalimat ini jadinya dia tidak berpredikat. Tidak berpredikat kalau dibuat seperti ini. Jadi, makna tersebut adalah, seharusnya itu. Kalau kita buat seperti tadi, jadinya makna tersebut ini nanti dia sebagai subjek, yaitu makna tersirat dan makna tersurat. Jadinya dia ini sebagai predikat. Ya, sebagai predikat. Maka ingat tadi yang saya jelaskan bahwa subjek dan predikat harus ada dalam sebuah kalimat. Kalau yang kasus di atas tadi saya jelaskan, kalimatnya kan tidak bersubjek. Menurut Anton mengatakan bahwa itu kan tidak bersubjek. Ini tidak berpredikat. Maaf ya, ini P ini keterangan ya. Mengapa keterangan? Karena yaitu. Tidak ada predikat kalimat ini. Jadi supaya dia berpredikat, kata yaitu ini kita ganti dengan adalah. Nah ini ya, kata yaitu kita ganti dengan adalah, sehingga ini jadi P. Predikat. Jadi dalam sebuah kalimat subjek predikat itu wajib hadir. Next, kita lanjut ya. Sumber. Ini sebutkan sumbernya dari mana ya. Kamu mengutip dari mana? Sebutkan sumber. Berikutnya, kalau kita menggunakan kata dengan demikian seperti ini, dia juga harus gunakan koma. Mengapa? Karena dengan demikian ini adalah ungkapan transisi. Ungkapan transisi itu dia menghubungkan antara satu kalimat dan kalimat yang lain. Nah, itu. Jadi gunakan koma. Sama dengan namun ya, namun pakai koma ya. Maka gunakan koma. Ya. Selanjutnya seperti ini, sama ini. Ini sama dia dengan ini, gunakan koma. Sama-sama menggunakan koma. Kita lanjutkan. Mengemukakan. Nah, ini kalau ada mengemukakan, jangan lupa sesudahnya gunakan bahwa. Ya, ini ya. Tambahkan bahwa setelah kata mengemukakan. Ini salah ketik, silakan diperbaiki. Nah, ini sama dengan atiu tadi, atiu. Ambil nama belakang saja. Berarti ini yang kita ambil. Yang lainnya dibuang saja, tidak perlu. Nah, ini juga tadi sama ya, mengemukakan bahwa. Kemudian definisi. Definisi tidak perlu ini, dibuang saja. Kata definisi ini dibuang. Mengapa? Karena sudah diwakili oleh kata ialah. Nah, tidak perlu lagi definisi, kecuali kita buat begini. Ferdinand de Saussure mendefinisikan makna sebagai, itu boleh. Nah, tapi untuk konteks ini supaya lebih cepat, buang saja kata definisi. Sehingga jadinya
mengemukakan bahwa makna ialah. Begitu. Lebih lanjut, sesudah lebih lanjut gunakan koma juga ini. Sama dengan selanjutnya tadi. Ya, ini ya, atau dengan demikian tadi, gunakan koma ya. Ya, ini salah ketik ke tata bahasa. Tata bahasa A. Salah ketik. Ini di awal kalimat, berarti harusnya M kapital. Konteks, ini ada yang keliru di sini. Jadi, coba buka KBBI-nya. Buka KBBI. Lihat lagi di kamus penulisan yang benarnya bagaimana. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Mulyadi. Ini kan sudah ada kamus. Kamu sudah ada. Kamu rujuk langsung KBBI. Jangan ambil dalam tulisan Mulyadi. Ya, jangan ambil dalam tulisan Mulyadi. Tapi kamu langsung merujuk ke KBBI-nya. Ya, langsung dirujuk ke KBBI. Karena KBBI itu kan ada ya. Boleh ambil di internet. Silakan, tidak apa-apa. Di internet itu kan memang ada laman khusus KBBI yang dibuat oleh pusat bahasa. Ya, dibuat oleh pusat bahasa. Jadi silakan dibuka saja KBBI itu. Atau di dalam Play Store juga ada. Dalam Play Store silakan di-download KBBI yang langsung diterbitkan oleh pusat bahasa. Ini saya perlihatkan contohnya ya. Yang mana yang dimaksud dengan KBBI. Ya. Oke. Ini ya. Jadi kamu ketik saja di Google, kamu ketik Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ya, Pusat Bahasa. Oke. Nah, ini ya KBBI daring pencarian. Ini yang punya pusat bahasa langsung, lembaga yang memang khusus mengkaji tentang bahasa. Nah, tinggal klik saja ini. Ya, jadi tandanya ini ya, Kemdikbud, KBBI kemdikbud.go.id. Silakan diklik di sini. Diklik. Lalu kamu cari apa yang kamu butuhkan di sini. Makna adalah kamu mengutip dari Mulyadi ya. Kita lihat apakah benar seperti ini. Ya, nah, klik kata makna. Nah, begitu kita klik kata makna, nah muncul ini pengertiannya. Makna. Makna yang pertama arti, maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Nah, ini ya. Jadi jangan ambil dari Mulyadi, tapi ambil langsung dari KBBI. Ini dia. Nah, ya. Jadi begitu ya. Cuma kamu buat di sini jangan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kamu buat di sini
KBBI daring. KBBI daring. Nah, jangan gunakan kata menurut. Menurut itu untuk manusia, sedangkan KBBI daring ini bukan manusia. Apa juga? Gunakan kata dalam. Dalam KBBI daring, nah berarti dengan sendirinya ini kita buang koma, jadinya seperti ini nanti. Seperti itu ya. Oke. Jadi jangan kutip dari Mulyadi. Kamu langsung membuka KBBI daring ini yang tadi saya jelaskan. Begitu. Nah, ini salah ketik lagi. Tidak salah ketik ya. Nah, ini lagi, ialah ini tadi sudah saya jelaskan, jangan gunakan koma sudah kata ialah ini. Tadi sudah saya jelaskan ya, jangan gunakan, silakan diperbaiki. Abstrak, manusia. Ini juga salah ya. Kemudian ini ketidaksepadanan. Benarkah penulisan seperti ini? Ya jelas salah ya. Ya, jelas salah. Bagaimana penulisan yang benarnya? Ya. Kamu perbaiki ya. Salah. Perbaiki. Kemudian lambang-lambang bahasa akhiri dengan titik. Akhiri dengan titik di sini sudah kata bahasa. Mengapa? Karena ini kan rincian. Di titik di sini, kamu menggunakan titik 2 di sini, titik koma, titik. Nah, ini harusnya titik koma juga ini, bukan koma di sini ya. Harusnya gunakan titik koma. Nah, gunakan titik koma juga. Mengapa gunakan titik koma? Karena ini kan titik koma ini. Dan memang seharusnya titik koma dia. Mengapa? Karena ini kan frase. Klausa. Jadi gunakan titik koma, bukan koma. Jadi karena ini rincian, berarti di sini diakhiri oleh tanda titik. Tanda titik. Ya. Berikutnya ini ya juga sama, langsung lihat KBBI ya. Caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu dengan kata lain gunakan koma, ya, diikuti oleh koma. Sama dengan kata dengan demikian tadi, itu juga gunakan koma. Berikutnya buang, ini yang saya blok ini dibuang saja. Kemudian jangan lupa ini P huruf awalnya kapital. Kemudian kalau kita gunakan berdasarkan seperti ini, gunakan koma juga. Nah ini ya, semantiknya koma. Nah ini, koma. Kasus yang sama juga berlaku untuk ini ya, berdasarkan ada tidaknya acuan referen. Ini juga sama, gunakan koma. Nah, ini juga salah ketik ini, laksem. Apa ini laksem? Laksem. Nah, kemudian gunakan koma juga. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa sebuah nilai laksem. Nah, ini sudah laksemnya koma. Ini diganti ya, bukan laksem. Kamu cek lagi KBBI, apa yang benarnya. Ini juga salah ketik, ketetpatan, keteria. Ya. Nah, ini juga gunakan koma ini, berdasarkan, nah ini koma. Berikutnya ini adalah, ialah ini koma ini dibuang. Ya. Ini dibuang saja koma. Kemudian ini juga
Ini dibuang ya. Pembagian makna ini berdasarkan makna yang ada ketika itu. Nah, ini dibuang, tidak perlu. Berikutnya ini penomoran. Penomoran ini dirapikan ya, dirapikan. Ya. Jadi maksud rapikan itu seperti ini dia. Ini geser kembali. Nah, jadi dirapi. Ini juga begitu ini. Sama ya. Ya, rapikan. Begitu. Ya. Kemudian apalagi? Ini ya, salah ketik tentapan ini juga tadi sudah saya jelaskan. Ini lagi leksem merupakan. Ini lagi ini tersebutu. Tersebutu apa itu tersebutu? Makna gramatikal tersebutu setelah leksem itu mendapat afik. Nah, ini lagi didukut. Apa itu didukut itu? Nah, ini lagi makna multitafsir. Nah, jika lihat penulisan yang benar, lihat penulisan yang benar di KBBI. Bagaimana penulisan yang benar untuk multitafsir? Ini lagi ya, salah ketik ini adalah, tibul, konotatif. Apa itu kono? Kono lalu ada kata tatif. Peribahasa. Ini menurut Wijana dan Rohmadi tadi sudah saya jelaskan. Kemudian alma kayalan. Apa alma kayalan? Nah, ini lagi ya makna. Nah, ini juga dirapikan. Kemudian ya. Konkret. Lihat KBBI ya. Bukan ini ya. Bukan konkret yang benar. Lihat KBBI. Kemudian ini tanda koma dibuang. Tidak perlu di sini. Penjelasannya sama seperti yang di atas tadi. Ini juga salah. Tadi sudah saya jelaskan. Dan bukannya itu di sini ya, melainkan adalah. Ya, adalah. Contoh makna literal adalah ya, jadi bukan ya itu. Kemudian kata-kata majemuk, bukan kata-kata majemuk, ini dibuang saja satu kata majemuk. Kalau kata-kata kan banyak maknanya. Sementara ini hanya satu ya. Tahun gajah kan satu. Kita buang katanya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya berikutnya. Ini kita ini dibuang ya, buang tanda komanya. Kemudian dari ini juga dibuang. Lalu ini buang koma. Kemudian menurut Sugono ini pindahkan ke awal. Tadi sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan. Perkata. Apakah benar menulis perkata seperti ini? Coba dibuka ejaan ya. Pelajari penulisan per. Bagaimana dalam ejaan. Berikutnya ini salah ketik bersifat berdasarkan. Ini salah ketik. Silakan diperbaiki. Kemudian lugas. Gunakan koma setelah kata lugas. Ya. Setelah kata lugas, gunakan koma. Konvensional, ini salah. Buka lagi KBBI. Kemudian ini kata, ini kan awal kalimat, huruf awalnya kapital. Lalu mengacu, ini juga salah ketik. Ini lagi. Ya. Kemudian dengan demikian gunakan
koma. Kemudian koma ini dibuang. Kasat mata ini bagaimana yang benar penulisan kasat mata? Coba buka lagi KBBI. Lain halnya, koma ini dibuang. Kemudian oke, kita lanjutkan ya. Jadi penulisan kasat mata ini salah. Kemudian dikarenakan, ini juga tadi sudah saya jelaskan. Pikiran, kata pikiran dianggap bermakna figuratif. Ini kan untuk mengkhususkan, maka pikiran ini miringkan. Berikutnya bisa. Bisa ini ganti dengan dapat. Ya, ganti dengan dapat. Jadi diksinya kurang tepat. Rujuk, tambahkan dia, jadinya dirujuk. Kemudian dengan kata lain, ini juga sama ya, gunakan koma. Nah, makan. Ini pasti juga salah ketik nih, bukan makan, makan literal. Apa ini yang benar? Makan apa makna? Ya. Kemudian apalagi menurut Durgiantoro dalam ini juga sama ya, kalau menurut berarti ada koma di sini, ataupun coba lihat penulisan yang benar pada ejaan. Kemudian ini menumbulkan. Nah, ini kalimat ini belum lengkap ya. Ini belum lengkap ini kalimatnya ini. Ya, coba ya saya baca. Keraf dalam Savitri 2017-23. Bahasa figuratif dalam sebuah karya sastra dapat mencakup. Nah, ada yang belum lengkap di sini ya. Coba kamu baca, kamu rasa-rasa, lalu benar tidak seperti itu. Nah, jadi perbaiki ya. Kemudian titik 2 dibuang ya, sesudah yaitu tidak perlu menggunakan titik 2. Kemudian ini harafiah, salah, harusnya harfiah. Ini tadi juga sudah saya jelaskan, kalau namanya lebih dari satu kata, jadi ini kan ada 3 kata. Ambil nama belakang, berarti ambil kata tarigan saja. Kemudian secara leksika, ada secara ya, kita pakai secara tadi, maka gunakan koma di sini. Lalu dalam ini dibuang. Kemudian selanjutnya gunakan koma. Ini salah ketik, bertunjuan. Ini koma dibuang. Titik ya, titik ini dibuang. Lalu figuratif. Figuratif ini juga dilihat ya, salah ya, harusnya seperti ini kan, yang benarnya figuratif. Nah, ini lagi figuratif. Ini bisa ganti dengan dapat. Lalu awali dengan huruf awal kapital. Ya, kemudian makna. Ini makna. Makna ini bukan titik ya, tapi koma. Ini juga salah. Ini juga salah, sesuai. Nah, ini juga salah. Berkenaan dengan makna menyimpang ini, harusnya koma di sini. Kemudian menyebutkan bahwa ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini yaitu tadi. Oh ya, ini dulu ya. Ini dulu kata lintah darat. Jadi kata ini dibuang ya. Kata satu. Kata satu ini dibuang nih, tidak perlu ya. Nah, kata satu dibuang ini ya, kata satu dibuang, tidak perlu. Jadi langsung awali dengan lintah darat. Ini dibuang. L kapital, dan jangan lupa dimiringkan. Lintah darat ini dimiringkan karena untuk mengkhususkan. Lalu yaitu ini SDA, artinya sama dengan di atas. Maksudnya kesalahannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas ya. Artinya di sini gunakan koma. Ya. Koma di sini. Ya.
Kemudian ini lagi, selanjutnya ini juga harus ada koma. Kemudian kalimat ini kacau. Kacau kalimatnya ini. Coba baca, lalu perbaiki. Ya, lalu di sini ada salah ketik ini di kalimat ini. Kemudian buaya buntung. Buaya buntung juga salah ini. Coba dimiringkan buaya buntung ini. Kemudian yaitu ini juga perbaikan untuk memperbaikinya sama dengan yang ini. Yang ini ya. Nah, sama ini, perbaikannya sama. Cara perbaikinya. Oke. Kemudian bunga, kata bunga uang. Bunga uang ini juga dimiringkan. Tadi sudah saya buat di sini, miringkan. Lalu ini salah ketik, memukirkan, senang, salah. Lalu ini hal, ini juga dikarenakan, tadi sudah saya katakan, disimpulkan, tambahkan bahwa, disimpulkan bahwa. Nah, ini ada yang salah ya, tidak sama seperti yang di atas ini kan. Yang ini ya, mana tadi yang di atasnya? Yang ini ya. Nah, coba diperbaiki ya. Diperbaiki. Kita lihat lagi. Ini figura salah. Berarti ini. Jadi perbaiki ya. Lihat cara penulisan judul yang benar. Ini juga dikemukan, konteks salah, dianalis, literatif. Gunakan istilah yang konsisten ya. Ini saya lihat tadi sesekali literal, sesekali literatif. Kalau pakai literal, semuanya literal. Jangan dicampur, sesekali literatif, sekali literal, jangan. Kalau literal semua. Kalau literatif ya literatif semua. Kemudian menurut ini sama dengan yang tadi saya jelaskan. Kemudian menyeimbangkan, ini sudah benar. Miringkan, hadimaja ini dimiringkan. Jadi itu ya beberapa hasil koreksi saya terhadap skripsi yang kamu buat, khususnya untuk bab 2. Tolong diperbaiki, disimak dengan baik video ini. Kemudian ada bagian-bagian dalam video ini yang tidak saya tandai karena kesalahan yang sama. Jadi walaupun tidak saya tandai, kamu tetap harus memperbaikinya. Ya, jadi tidak mungkin saya tandai semua. Seperti itu ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.